Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Febriana, Nevita, Citra Sudha Prameswari, Ahmad Elang Alfalah, dan Aditya Rizky Maharaja. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara komprehensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Pengertian Islam secara etimologis. Secara etimologis, asal-usul kata lugawi, kata Islam berasal dari bahasa Arab. Salima yang artinya selamat, dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah SWT. Bahkan barang siapa aslama atau menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 112. Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Hal senada dikemukakan Hamudah Abdalati. Menurutnya, kata Islam berasal dari dari akar kata Arab SLM atau Sin Lam Mim yang berarti kedamaian, kesucian, penyerahan diri, dan ketundukan. Selanjutnya akan saya jelaskan. Pengertian Islam secara terminologis. Secara terminologis atau istilah dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Next. Pengertian Islam menurut para ahli. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah, Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Dari Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijri, Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariatnya dengan penuh ketaatan atau melepaskan diri dari kesyirikan. Menurut Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Agama ini meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Adapun isi penjelasan sesuai dengan definisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijabarkan sebagai berikut. Akidah adalah kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulnya, hari akhir, dan qadar Allah. Akidah sering dikatakan sebagai pondasi iman seseorang, sehingga apabila goyah akidahnya maka menjadi tidak berarti dan bahkan tidak diterima ibadahnya maupun amal perbuatannya yang lain. Syariah adalah segala bentuk peribadatan baik ibadah khusus yaitu toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji maupun ibadah umum atau muamalah seperti hukum, ekonomi, politik, pendidikan, jual beli, sosial. Istilah syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Dan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran artinya bacaan. Qoro'a, yaqra'u, Quranan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah 75 ayat 17-18. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jika kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan, akidah, tauhid dan iman,
peribadahan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Quran Surah 35 ayat 31. Al-Quran dalam wujud sekarang merupakan modifikasi, kodifikasi, atau pembukuan yang dilakukan para sahabat. Pertama kali dilakukan oleh sahabat Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk panitia ad hoc penyusun Mushaf Al-Quran yang diketuai Zaid. Karenanya Mushaf Al-Quran yang sekarang disebut pula Mushaf Utsmani. Lanjut. Hadis atau as-sunnah. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan atau tradisi. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan takrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam dijelaskan Al-Quran dalam sabda Nabi Muhammad SAW, telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Hakim dan Daruqutni. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Hadis riwayat Abu Daud. Sunnah merupakan penafsir sekaligus juklak atau petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban salat dan berbicara tentang ruku dan sujud. Sunnah atau hadis Rasulullah yang memberikan contoh langsung bagaimana salat itu dijalankan, mulai takbiratul ihram, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud, hingga bacaan tahiyat dan salam. Ulama hadis terkenal yang diakui kebenarannya hingga kini adalah Imam Bukhari atau 1194 Hijriah sampai dengan 256 Masehi dengan kitabnya Sahih Bukhari, dan Imam Muslim 206 Hijriah atau 261 Masehi dengan kitabnya Sahih Muslim. Kedua kitab hadis itu menjadi rujukan utama umat Islam hingga kini. Imam Bukhari berhasil mengumpulkan sebanyak 600.000 hadis yang kemudian diseleksinya. Imam Muslim mengumpulkan 3.000 hadis yang kemudian diseleksinya. Next. Ijtihad. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pelakunya disebut mujtahid. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum atau ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah diindikasikan oleh sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud yang berisi dialog atau tanya jawab antara Nabi Muhammad SAW dan Mu'az bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur Yaman. Bagaimana memutuskan perkara yang dibawa orang kepada Anda? Hamba akan memutuskan menurut Kitabullah Al-Quran. Dan jika di dalam Kitabullah Anda tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu, jika begitu, hamba akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah. Dan jika Anda tidak menemukan suatu mengenai hal itu dalam sunnah Rasulullah, hamba akan menggunakan pertimbangan akal pikiran sendiri, atau ijtihadi birai, tanpa bimbang sedikit pun.
Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan utusan Rasul-Nya menyenangkan hati Rasulullah. Ijtihad adalah sarana ilmiah untuk menetapkan hukum sebuah perkara yang tidak secara tegas ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah pada dasarnya, semua umat Islam berhak melakukan ijtihad sepanjang ia menguasai Al-Quran, As-Sunnah, sejarah Islam, juga berakhlak baik dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Lazimnya mujtahid adalah para ulama yang integritas keilmuan dan akhlaknya diakui umat Islam. Hasil ijtihad mereka dikenal sebagai fatwa. Jika ijtihad dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, maka hasilnya disebut ijma atau kesepakatan. Next. Karakteristik ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, karakteristik dan ajaran Islam. Karakteristik dalam bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang mempunyai karakter atau sifat yang khas. Islam dapat diartikan agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, agama, muamalah, atau kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan disiplin ilmu yang baik dan benar. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristiknya itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam bidang agama, akidah, ibadah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan, sosial, kehidupan ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dan disiplin ilmu. Next. Dalam bidang agama, menurut Nur Khalis Majid dalam bukunya, bahwa dalam bidang agama Islam mengakui adanya pluralisme dan Islam adalah agama yang kitab sucinya yang dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik. Karena itu agama tidak boleh dipaksakan. Quran surah Al-Baqarah bahwa Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa penganut berbagai agama asalkan percaya kepada Allah dan hari akhir serta berbuat baik semuanya akan selamat. Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Inilah yang menjadi dasar toleransi agama yang menjadi ciri khas Islam dalam sejarahnya yang otentik, suatu semangat yang merupakan kelanjutan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Dalam bidang ibadah, secara harfiah ibadah berarti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam bidang akidah, karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ialah bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Yang diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bidang ilmu dan kebudayaan, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan sangat akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Tapi bersamaan dengan itu, Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Dalam bidang pendidikan, sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut di atas,
Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Seperti yang terkutip di hadis Rasul, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Maka tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Dalam bidang sosial, ajaran Islam dalam bidang sosial adalah yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam adalah untuk kesejahteraan manusia. Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kerukunan antar tetangga, tenggang rasa, dan kebersamaan. Dalam bidang kehidupan ekonomi, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak yang artinya, bukanlah termasuk orang yang baik di antara kamu adalah orang yang meninggalkan dunia untuk mengejar kehidupan akhirat, dan orang yang meninggalkan akhirat untuk mengejar kehidupan dunia. Orang yang baik adalah orang yang meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat untuk menuju akhirat, dan jangan dibalik, yakni akhirat dikorbankan untuk urusan dunia. Dari sini dapat kita lihat bahwa Islam sangat memperhatikan kehidupan dunia, dan kehidupan dunia tidak akan lepas dengan yang namanya ekonomi. Alam raya ini adalah suatu yang diciptakan manusia untuk dimanfaatkan. Manusia bukan malah menjadi objek sesembahan. Maka cara terbaik untuk mensyukurinya adalah dengan menggunakan dan memanfaatkan dengan baik dan benar untuk keperluan ekonomi yang menopang kehidupan dunia. Dalam bidang kesehatan, ciri khas Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam memegang prinsip pencegahan lebih baik daripada penyembuhan, yang dalam bahasa Arab prinsip ini berbunyi al-wikayah khair min al-alaj. Untuk menuju pada upaya pencegahan tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, kita dapat menelaah ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan senang kepada orang-orang yang membersihkan diri. Bertaubat yang dikemukakan di atas akan menghasilkan kesehatan mental dan kebersihan lahiriah, akan menghasilkan kesehatan fisik. Selanjutnya kita baca lagi ayat Al-Quran yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala macam kotoran. Dalam bidang politik, ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 156, terdapat perintah menaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik. Pemerintah dan negara dalam hal ini Islam tidak menerangkan atau menyuruh ketaatan yang buta, tetapi menghendaki suatu ketaatan yang kritis dan selektif. Maksudnya adalah jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita patut menaatinya. Tetapi jika pemimpin tersebut kesebelahan dan bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara persuasif. Dan jika pemimpin tersebut juga tidak menghiraukan, boleh saja untuk tidak dipatuhi. Dalam bidang pekerjaan, karakteristik Islam selanjutnya dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah Islam yang bermutu, terarah kepada pengabdian Allah Subhanahu wa taala dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, Islam tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerja. Seperti pada ayat Al-Quran yang artinya adalah, dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya.
Selanjutnya, Islam sebagai disiplin ilmu. Selain sebagai ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan dengan ciri-cirinya yang khas tersebut, Islam juga hadir sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985, bahwa yang termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fiqh, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan agama Islam. Inilah yang selanjutnya membawa kepada timbulnya berbagai jurusan dan fakultas di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN yang tersebar di Indonesia, serta berbagai perguruan tinggi Islam swasta lainnya di tanah air. Misi Islam, sejumlah argumentasi yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Argumentasi tersebut diantaranya untuk menunjukkan Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari pengertian Islam itu sendiri. Kata Islam makna aslinya masuk dalam perdamaian, dan orang Muslim ialah orang yang damai dengan Allah dan damai dengan manusia. Sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dapat juga dilihat dari peran-peran yang dimainkan Islam dalam menangani berbagai problematika agama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dapat juga dilihat dari misi ajaran yang dibawa dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan seorang yang sayang dengan umatnya dan kepada manusia umumnya. Dapat pula dilihat pada kedudukannya sebagai sumber nilai dan pandangan hidup manusia. Dalam hal ini, Islam telah memainkan 4 peran, yaitu faktor kreatif, faktor motivatif, sublimatif, dan integratif. Selanjutnya, sebagai pembawa rahmat, dapat pula dilihat dari peran yang dimainkan dalam sejarah. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa Islam di abad ke-7 sampai 13 Masehi atau kurang lebih 7 abad telah tampil sebagai pengawal sejarah umat manusia menuju kehidupan yang tertib, aman, damai, sejahtera, maju dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Peran kesejarahan umat Islam tersebut masih dapat dilihat di negara-negara di mana Islam pernah melakukan perannya itu, seperti di Irak, Bukhara, Turkistan, Turki, Spanyol, India, Mesir, dan lain sebagainya. Dapat dilihat dari praktik hubungan Islam dengan penganut agama lain yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Fakta sejarah membuktikan bahwa yang pertama dilakukan Nabi di Madinah adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat. Next. Kesimpulan. Islam adalah lanjut. Islam adalah agama wahyu beritikat tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sumber ajaran Islam pertama dan kedua atau Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang ketiga, ijtihad, merupakan hasil pemikiran umat Islam, yakni para ulama mujtahid atau yang beristijad dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai agama, Islam juga mempunyai karakteristik diantaranya di bidang agama, ibadah, ilmu, dan kebudayaan, akidah, pendidikan, sosial, kehidupan ekonomi, politik, kesehatan, pekerjaan, dan disiplin ilmu. Islam dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi rahmat seluruh alam yang dapat dilihat dari misi-misinya. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi langsung salah satu dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.